Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini ya Selasa keempat kita melanjutkan kajian ilmu ushul fikih dari matan Al-Waraqat. Sekarang masuk di pembahasan abwab ushulul fikih ya. Bab-bab ushul fikih. Ini sebenarnya sebagai daftar isi ya, semacam daftar isi aja. Bab-bab ushul fikih wa min abwab ushulil fikih. Di antara bab-bab ushul fikih ya aqsam, ada beberapa macam. Ya al-kalam, yaitu pembahasan al-kalam. Wal amru, ya perintah, wan nahyu, larangan. Wal am, ya am, lafad umum. Wal khos, lafad khusus. Ya, wal mujmal, lafad yang mujmal, global. Ya perlu kepada penjelasan ya. Wal mubayyan, dan yang dijelaskan. Ya, kalau sebelum ada penjelasan itu mujmal, kalau sudah ada penjelasan nanti mubayyan. Wal-zahir, ya zahir yang menunjukkan makna yang pertama kali tiba di pikirannya. Wal muawwal, dan muawwal yang ditakwilkan lawan dari zahir. Wal af'al, fi'il wan nasikh, ya yang menghapus, wal mansu, dan yang dihapus, wal ijma', wal ahbar, ya khobar-khobar, wal qiyas, ahbar maksudnya apa namanya? Sunnah ya. Atau hadis atau bisa juga asar. Wal qiyas wal hadru wal ibahah, ya wal hadru haram ya, hadar itu haram, ibahah mubah. Tartibul adillah, penyusunan dari dalil, wa sifatul mubti wal mustafti, sifat orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Wa ahkamul mujtahidin, hukum-hukum para ahli ijtihad. Ya sebenarnya ini sistematikanya masih belum terlalu rapi ya, karena memang ini kitab yang cukup awal ya, ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya. Kalau lebih sistematis lagi kan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, pembahasan ushul fikih dibagi kepada 4. Ya, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum. Ya. Kemudian yang kedua dalil-dalil. Ya, yang ketiga tentang istinbatul ahkam ya. Istidlal, memahami dalil-dalil itu. Lalu yang keempat orangnya, itu mujtahid. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali ya. Imam Ghazali muridnya dari Al-Juwaini ini. Dia lebih mensistematiskan lagi ya Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab ushul fikih beliau itu Al-Mustasfa. Mengibaratkan seperti pohon. Ya, jadi
Dan lebih bagus memulai dengan hukum karena dia adalah buah ya, buahnya yang diambil dari pohon itu hukum-hukum. Ya, karena kan usul fikih itu adalah ilmu alat perangkat ya bagi fikih yang bisa melahirkan fikih ya, hukum-hukum. Ya, kemudian dalil itu adalah pohonnya yang melahirkan buah ya. Lalu bagaimana cara memetik buah itu? Itulah adalah turukul istinbat, cara-cara mengistinbat, menyimpulkan, cara-cara berdalil. Nah, orang yang memetiknya ya mustasmir, ya orang yang memetiknya itu mujtahid. Ya, jadi pembahasan usul fikih tidak keluar dari empat hal itu. Cuman sebelum membahas empat itu juga perlu pembahasan mukadimah ya, terlebih dahulu tentang definisi usul fikih ya yang terkait dengan definisi. Nah, itu sudah sudah dibahas sebelumnya ya, berkaitan dengan definisi, dan juga pembahasan hukum juga sudah dibahas sebelumnya ya, merupakan pembahasan pertama. Nah, di daftar isi ini masih bercampur ya antara pembahasan turukul istinbat dengan dalil-dalil seperti al-kalam, al-amru, nahyu, am, khos, mujmal, bayan, zahir, awal, af'al, nasi, masuk. Ini termasuk pembahasan turukul istinbat. Ya, turukul istinbat juga nanti bisa dibagi-bagi lagi ya. Lalu ijma, ahbar, kias. Ini masuk pembahasan dalil ya, sebenarnya dalil-dalil. Ya, hazar ibahah ini masuk kepada pembahasan hukum sebelumnya sudah. Ya, tartibul adillah ini juga masuk turukul istinbat. Baru yang terakhir sifat mubti, mustabti, mujtahid, ini pembahasan terakhir tentang pembahasan mujtahid. Kita masuk ke yang pertama al-kalam. Ya, kalau di usul fikih lain biasanya kalau yang klasik juga itu biasanya dalam membahas dalil ya. Dalil yang pertama kali dibahas Al-Quran, dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu biasanya langsung ke pembahasan delalah al-fad ya, delalah al-fad. Pembagian kalimat, jumlah, dan sebagainya. Itu ketika membahas tentang Al-Quran, dalil Al-Quran. Ya, kalau yang karya-karya kontemporer ya biasanya nanti masuk ke pembahasan ketiga, turukul istinbat. Ya, kalau membahas dari Quran secukupnya saja ya, mengenal tentang Al-Quran, bagaimana petunjuk-petunjuknya ya secara ringkas ya, belum terlalu rinci. Nah, nanti dilalah lafaz-lafaznya di turukul istinbat. Ya, kalau di sini tidak disebutkan tentang dari Al-Quran, jadi langsung ke dilalah lafaz-lafaz gitu ya. Dilalah lafaz-lafaz. Sehingga dilalah lafaz-lafaz ini kajiannya tentu banyak diambil dari ilmu bahasa Arab. Ya, banyak diambil dari ilmu bahasa Arab. Maka di sini membahas tentang kalam. Ya, perkataan, aqsamul kalam, macam-macam perkataan. Fa amma aqsamul kalami, ya adapun macam-macam perkataan, ya fa aqallu ma yatarakabu minhul kalamu isman, maka ya minimal, aqallu minimal, paling minimal perkataan itu tersusun darinya, ya tersusun dari perkataan itu ismani, dua isim. Ya. Nah, kita bahas dulu apa makna kalam. Ini makna kalam ini ada sedikit perbedaan antara menurut istilah para ilmu nahu, ahli ilmu nahu, ulama ilmu nahu,
ya dengan ulama ilmu bahasa, ilmu bahasa secara umum. Ya, kalau menurut ilmu nahu, kalam itu apa namanya, harus berupa lafad, ya, lafad yang diucapkan, begitu. Ya, jadi dalam definisi yang kita pelajari, misalnya jumlah itu tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan, ya, yaitu susunan kalimat yang memberikan faedah yang sempurna, ya, atau lafdun murakkabun, ya, lafad yang murakkab, ya, tersusun. Apa namanya, bil wad'i, saya di dalam jurumiyah, ya, lafdun murakkab bil wad'i, gitu ya, 5 nan lafad murakkab yang disusun, ya, dalam bahasa Arab untuk suatu makna. Jadi ada memberikan faedah makna. Faedah maknanya pun harus sempurna. Ya, jadi dia harus berupa lafad. Lafad itu secara bahasa artinya roma wataroka, ya, membuang dan meninggalkan. Secara bahasa, ya, kata lafad itu. Ya, misalnya, ya, dikatakan lafadatin dabatul hasyish, ya, binatang itu membuang, ya, atau meninggalkan, ya, al-hasyish, ya, serangga. Seperti dalam syair, ya, perkataan Ghailan, ya, asyiyata mali hilatun ghairu annani bilafdil haso wal khatti fir ramli mulau. Ya, bilafdil haso, bilafdil haso membuang kerikil. Ya, sedangkan menurut istilah, lafaz itu adalah as-sautul kharij minal fam. Ya, suara yang keluar dari mulut, al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang mencakup pada sebagian huruf hijaiyah. Jadi lafaz itu harus berupa suara, ya, yang keluar. Jadi harus lafaz yang diucapkan. Kalau yang tertulis di buku itu bukan lafaz. Jadi harus berupa suara yang keluar dari mulut, Ya, harus diucapkan. Nah, ini menurut para ahli ilmu nahwu bahwa kalam dalam istilah ilmu nahwu itu, ya, adalah perkataan dari kalimat yang diucapkan oleh lisan. Ya kan? Kalau dalam Alfiyah, Ibnu Malik mendefinisikan kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Lafaz yang memberi faidah, ya, seperti kata istaqim. Ya, itu menurut para ahli ilmu nahwu, ya. Nah, sedangkan menurut ahli ilmu bahasa, ya, secara bahasa, ya, kalam secara bahasa itu lebih umum, bisa perkataan yang diucapkan, ya, yang dibunyikan, atau yang tertulis di buku itu juga bisa disebut kalam, ya, atau bahkan isyarat sekalipun juga itu bisa disebut kalam, ya, kalau secara bahasa. Ya. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma baina dafatai mushaf kalamullah. Di antara, ya, dua jilid, ya, mushaf itu kan tulisan, ya, adalah kalamullah. Berarti kalam di situ digunakan untuk mana tulisan yang tertulis. Ya, atau untuk isyarat misalnya di dalam syair, ya, Ibrahim bin Al-Mahdi, ya, mengatakan idza kallamatni bil uyunil fawatiri. Ya, radatu 'alaiha bidumu'il bawadiri walam ya'lamil washuna ma kana bainana wa qad qudiyat hajatuna bid-dhamairi. Ya, kallamatni bil uyun, ya, kallamatni, gitu. Ya, berbicara, ya, kepadaku dengan mata. Ya, bawatiri, mata yang hangat. Itu berbicara di situ, kalam di situ berarti
digunakan untuk makna isyarat. Ya, untuk makna isyarat. Ya. Atau bisa juga kalam itu bermakna suatu kondisi yang memberikan pemahaman. Ya, jadi suatu kondisi yang memberikan pemahaman kepada kita itu juga disebut kalam. Ya, betul. Ya. Begitu dari suatu kondisi. Jadi al-halul mufhimah. Ya, al-halul mufhimah. Jadi suatu apa namanya? Kondisi ya yang memberikan pemahaman. Itu juga bisa disebut kalam secara bahasa ya menurut para ahli ilmu bahasa. Ya, sedangkan menurut ilmu nahu yaitu hanya kepada apa? Kata perkataan yang diucapkan saja. Selain itu menurut ahli bahasa juga makna kalam ya tadi yang diucapkan kemudian yang tertulis ya khot ya isyarat ya lalu juga kondisi sesuatu ya halusyai mufhimah ya bisa juga berupa apa namanya yang ada di dalam hati ya gitu. Jadi yang terbersih di dalam hati juga jadi belum diucapkan masih terbersih dalam hati juga bisa disebut kalam secara bahasa ya begitu. Nah di sini dikatakan pembagiannya kata penulis ya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah beliau mengatakan kalam itu minimal terdiri dari dua isim ya terdiri dari dua isim ya ini betul karena apa namanya jumlah ataupun kalam ya jumlah mufidah ya itu bisa berupa jumlah ismiyah ya dari mubtada khobar ya bisa berupa jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il atau fi'il naibul fa'il ya gitu. Jadi kalau terdiri dari dua isim berarti dua isim itu adalah mubtada khobar gitu ya. Misalnya Zaidun hadirun ya Zaidun mubtada hadirun khobar berarti terdiri dari dua isim atau kalau dimasuki oleh nawasi juga tetap inna Zaidan ya hadirun karena Zaidun hadiron misalnya terdiri dari dua isim ya yang kedua au ismun wa fi'lun atau isim dan fi'il ya ya jadi dua isim atau isim dan fi'il bisa jumlah mubtada khobar misalnya khobarnya berupa fi'il ya Zaidun yahduru misalnya Zaidun yadhabu itu isim dan fi'il ya ataupun berupa jumlah fi'liyah itu fi'il itu walaupun terlihat satu kata misalnya yahduru tapi kan sebenarnya ada dua kata yaitu fi'il itu tidak bisa terlepas dari fa'ilnya kalau kalau maklum ya kalau majhul tidak terlepas dari naibul fa'ilnya ya ketika dikatakan yashrobu misalnya itu kan maknanya dia seorang laki-laki di situ ada huwa ya sedang atau akan meminum jadi fiil itu walaupun terlihat satu kata tapi dia terdiri dari isim dan fiil dan isim karena di situ ada pelakunya ada fa'ilnya ya atau kalau majhul yusrobu di situ ada naibul fa'ilnya jadi tidak bisa dalam bahasa Arab itu hanya fiil saja tidak ada isim di dalam nggak mungkin karena fiil pasti akan selalu bersambung dengan isim baik itu fa'il atau naibul fa'ilnya ya tidak bisa hanya fiil saja au ismun wa harfun atau isim dan huruf nah ini dikritik oleh para ahli munahu ya isim dan huruf ini tidak mungkin ya tidak mungkin berupa isim dan huruf kalaupun ada ya kalaupun nampak ya secara lafadznya hanya terdiri dari isim dan huruf
ya itu harus ada kalimat asalnya, artinya ada yang dibuang, kata yang dibuang. Ya, misalnya kalau isim dan huruf apa namanya? Fil baiti misalnya di rumah. Ya, ketika orang bertanya misalnya aina Ahmad ya, fil baiti. Misalnya perkataan fil baiti di rumah itu kan terdiri dari isim dan huruf. Ya, secara asal nggak bisa, tidak bisa jumlah ataupun kalam terdiri dari isim dan huruf. Ya, ketika ada ya yang terlihat atau terdengar orang mengatakan fil baiti saja, itu ada kalimat asalnya, ada kata yang dibuang. Jadi ketika ditanya aina Ahmad, jawab fil bait, maknanya adalah huwa fil bait. Ada kata huwa yang dibuang, ada isim yang dibuang. Ya, sehingga tidak mungkin hanya berupa isim dan huruf saja. Ya, kalam itu. Kalau ada yang nampak isim dan huruf, itu menunjukkan ada yang dibuang. Au harfun wa fi'lun, atau huruf dan fi'il ini juga tidak mungkin. Ya, ini juga tidak mungkin, dikritik oleh para ahli bahasa. Ya, tidak mungkin jumlah atau kalam terdiri dari huruf dan fiil, tidak mungkin. Seperti yang saya sebutkan tadi, fiil itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada isim di dalamnya. Pasti ada isim di dalamnya. Ya. Pasti ada fa'il atau naibul fa'il, sehingga tidak bisa fiil saja, begitu nggak bisa. Ya, atau tadi misalnya yang isim dan huruf seperti panggilan ya, ya Muhammad itu kan terdiri dari isim dan huruf ya. Ketika berupa panggilan itu dia sudah jadi kalimat sempurna ya, sudah jadi kalam ya Muhammad misalnya. Itu kan sudah dipahami kan. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Zaid. Nah, itu secara yang nampak ya, secara zahirnya itu terdiri dari isim dan huruf. Ya, Muhammadnya isim, ya-nya itu huruf nida. Tetapi itu yang nampak saja penampakan ya. Yang sebenarnya yang namanya panggilan nida itu, huruf nida itu asalnya adalah fiil. Jadi makna ya Muhammad itu unadi, saya memanggil. Jadi maknanya itu unadi, ya unadi Muhammad, unadi Zaid, saya memanggil. Jadi tetap saja walaupun terlihat itu huruf dan isim ya Muhammad, ya iya itu maknanya unadi, jadi berupa fiil, saya memanggil. Tetap saja tidak sehingga kalam itu akan terbatas kepada yang dua tadi disebutkan. Ya, yaitu bisa terdiri dari dua isim, isman atau isim dan fiil. Itu saja yang benar, yang selanjutnya itu kurang tepat. Ya, begitu. Wal kalamu yanqasimu ila kalam, yaitu terbagi kepada amrin wa nahyin, perintah, larangan, wa khobar, wa wastihbar. Istihbar itu maksudnya istifham. Ya, bertanya, pertanyaan. Wa yanqasimu aidon, dan terbagi juga ila tamanin, tamani ya, wa arudin, ya, dan apa namanya? Arod ya. Wa kosamin ya, dan kosam ya, kosam itu sumpah ya. Nah, ini pembagiannya masih belum rapih ya, sistematika pembagiannya, karena nanti oleh para ulama berikutnya lebih rapi lagi ya pembagian pembagian kalam itu. Ya, secara wamin wajhin akhir, dan dari bentuk yang lain yang kosimu ila hakikatin wa majazin, terbagi kepada hakikat dan
dan majaz. Ya. Nah, sebetulnya pembagian yang pertama itu secara global ya, itu dibagi kepada dua ya, sebagaimana ini dalam pembahasan ilmu balaghah ya. Dalam pembahasan ilmu balaghah, kalam itu terbagi kepada khobar dan insya. Ya, terbagi kepada khobar dan insya. Ya, apa itu khobar? Ya, khobar itu berita atau pernyataan. Ya, berita atau pernyataan ya. Kalau didefinisikan, khobar itu adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Ya, yang mengandung benar dan salah. Ya, artinya bisa disifati ya berita itu atau pernyataan itu benar ataupun bisa disifati pernyataan itu salah atau bohong. Ya, misalnya apa nih berupa terdiri dari mubtada khobar ya, misalnya pernyataan ataupun jumlah fi'liyah. Ya, Zaidun hadirun, Zaid itu hadir atau Zaidun maridun, Zaid itu sakit. Nah, itu kan khobar, berita atau pernyataan. Nah, dia bisa benar, bisa salah, bisa bohong. Ya, itu namanya khobar. Nah, sedangkan yang kedua insya. Nah, insya ini pokoknya selain dari berita atau pernyataan. Ya, ya dia didefinisikan mala ya tamilu sidqa wal kadhiba, yang tidak mengandung ya benar dan salah, tidak bisa disifati apakah dia itu benar ataupun bohong ya. Dan dia terbagi kepada dua, tolabi dan ghair tolabi ya. Kalau tolabi itu mayastadi matluban yang menuntut ya, yang memberikan tuntutan, sedangkan ghair tolabi yang tidak menuntut. Ya, malayastadli matluban, malayastadai matluban. Nah, yang menuntut itu terbagi, yang memberikan tuntutan ya kepada perintah, larangan, ya, kemudian apa? Panggilan, ya, istifham, ya pertanyaan, kemudian tamani, tamani juga termasuk tolabi yang menuntut sesuatu. Nah, di sini disebutkan secara apa namanya acak ya di sini. Ada amrin, perintah. Nah, ini termasuk insya tolabi tadi yang saya sebutkan. Perintah. Perintah itu berarti kan tolabul fi'li, menuntut untuk dikerjakan. Ya, menuntut untuk melakukan. Itu amri, perintah ya. Nah, yang namanya perintah, amr itu itu dari atas ke bawah ya, minal a'la ilal adna. Dari atas ke bawah perintah. Kalau kepada yang sejajar itu disebutnya iltimas ya, kepada yang sejajar. Kalau ke atas ya itu kan bukan perintah ya. Kalau bahasa kita permohonan ya, kalau ya kepada Allah kan berarti doa gitu ya. Itu amar perintah. Ya ya wanahin yang kedua nahi larangan. Larangan ini juga sama termasuk insya tolabi. Ya, kalau nahi berarti tolabu apa? Meminta apa? Ya, meminta untuk ditinggalkan, tolabu tarki. Ya kan? Meminta untuk meninggalkan. Itu namanya nahi larangan, tolabu tarki. Ya, jadi dan dia juga dari atas ke bawah minal a'la ilal adna ya, yang memerintah yang melarang itu kan dari atas ke bawah. Ya, jadi yang dari yang kedudukannya lebih tinggi kan begitu, memerintah melarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Tuhan yang disembah, yang diibadahi ya tentu Allah berhak untuk memerintah dan melarang. Ya. Wa khobarin dan khobar. Nah, khobar ini kebalikan dari insya tadi, tapi di sini disebutkan secara acak. Khobar, tadi khobar ya. Ada apa namanya? yang mengandung benar dan salah. Ya, secara zatnya, li zati ya. Tetapi kalau
berita itu datang dari Allah dan Rasulnya bagi orang beriman, ya tentu itu pasti benar, tidak mengandung kesalahan, pasti benar. Ya, dalam ilmu balaghah khobar nanti dibagi ya, ada yang apa namanya dari sisi diberi penguat atau tidak ya, ada apa ibtidai, tolabi, inkari gitu ya. Ada dalam macam-macamnya. Wastihbarin, istihbar itu istifham. Istifham berarti dia termasuk kepada insya tolabi. Ya, kepada insya tolabi. Kalau istifham berarti tolab apa? Meminta apa? Istifham itu kan dari kata fahim, meminta paham, meminta jawaban, ya kan? Itu. Tolabul jawab, tolabul fahmi. Meminta untuk dijawab kalau orang bertanya itu kan. Wa yanqasimu aidan ila tamanin wa ardin wa qasamin. Ya, dan terbagi juga kepada taman ya, angan-angan. Nah, angan-angan juga dimasukkan ke dalam insya tolabi karena di situ ada tuntutan orang berangan-angan itu agar yang diangan-angankan itu terjadi kan. Ya, disebutnya tolabut tawakku ya. Jadi meminta agar terjadi yang dia angan-angankan itu. Harapan. Penyesalan orang-orang kafir di neraka di akhirat. Ya laitani kuntu turoba ya kan. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila itu banyak. Ya lait misalnya menggunakan laita ya biasanya. Ya laitani itu kan angan-angan taman nih. Taman itu termasuk insya tolabi. Ya. Wa apa wa arodin. Arodin ini apa namanya mendorong ya, memberikan dorongan, memberikan tawaran, penyodoran kan arod itu. Ya, misalnya ala tak kulun, tidakkah kamu makan? Nah, ala di sini ya untuk mendorong ya. Gitu untuk mendorong orang. Ala tak kulun, tidakkah kamu makan? Artinya mendorong supaya makan. Itu disebut arod. Ya. Arod juga karena dia apa namanya seperti harapan ya, seperti harapan taroji ya, ada lagi kalau taroji harapan misalnya alaku menggunakan la ala ya. Itu taroji, tapi taroji itu dimasukkan ke dalam insya goer tolabi, tidak menuntut karena dia hanya berharap nih, jadi tidak menuntut, hanya berharap saja. Orang kalau harapan tuh bisa apa terlaksana, bisa tidak. Sama juga dengan arod ini. Jadi termasuk insya goer tolabi. Insya goer tolabi. Karena tidak menuntut gitu ya. Tidak menuntut. Kalau orang berharap kan ya, atau arju, saya berharap ya roja. Berharap bisa terrealisasi, bisa tidak ya. Bisa dipenuhi, bisa tidak. Itu hanya harapan saja kan begitu. Berbeda dengan yang tadi perintah, larangan. Itu tolabi, menuntut untuk untuk terjadi begitu ya. Jadi dia termasuk goer tolabi, insya goer tolabi. Wakosam dan sumpah. Ya, sumpah termasuk apa? Tolabi Tuntutan. atau goer tolabi? Tolabi saja. Eh? Sumpah tolabi sih Ustaz. Ada Ada tuntutan. tuntutan. Ada tuntutan ya, sumpah. Tolabi untuk dipenuhi. Iya. Ya. Bisa tidak ya, kosam termasuk goer tolabi, tidak ada tuntutan. Tidak menuntut. Dia hanya menegaskan pernyataan dia saja kan. Ya, Kan jadi kosam termasuk goer tolabi, tidak menuntut orang. Yang penting
Oh, Dia ingin menegaskan saja pernyataan dia. kebenaran aja, Ustaz. Iya, jadi goer tolabi masuknya. Oh, jadi nggak ada tuntutan kepada yang bersangkutan. Nggak ada tuntutan kepada yang lain. Dia hanya menegaskan pernyataan dia saja gitu kan. Ya, misalnya wal asri ya itu sumpah dari Allah dalam Al-Quran kan banyak ya wal asri dan sebagainya. Ya, nah selain itu ada lagi yang tadi saya sebutkan. Jadi secara kalau kita lebih lengkap lagi ya pembagiannya, tolabi itu ada nahyu, al-amru, an-nahyu, ada istifham dan tamani, dan nida ada 5. Nida panggilan. Nah kalau memanggil itu menuntut apa? Kalau memanggil, Datang. iya menuntut supaya datang. Ya kan talabul istijabah, minta untuk dipenuhi panggilan itu. Nah kalau goer tolabi itu ada ta'ajub ya, kaguman, misalnya menggunakan wazan ma'af'ala atau af'il bihi. Ya kan ma'ajmalah sama misalnya. Gitu. Asmi bihi wa absir itu ada di dalam Quran. Ya, lalu yang kedua kosam tadi ya, sumpah. Yang ketiga taroji. Taroji bisa menggunakan la'alla, bisa menggunakan asa, asallahu an ya'tiya bil fath. Ya, yang keempat ada juga yang disebut fiil-fiil, pujian ya, madhi wa dzam. Pujian dan celaan. Madhi itu menggunakan nikma ya, dzam menggunakan bisa. Ya, nikmal maula wa nikmal masir itu namanya al-madhu, pujian. Nah, pujian itu termasuk goer tolabi. Tidak menuntut apa-apa ya. Dzam menggunakan bisal masir ya dan sebagainya. Gitu. Jadi itu pembagian kalam kepada khobar dan kepada insya. Nah, insya tadi ada macam-macamnya seperti itu. Nah, itu dalam imbalago termasuk pembahasan ilmu ma'ani ya, termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu kan membahas khobar dan insya, membahas apa namanya? Qasar gitu ya, membahas wasal wal wasal, membahas ijaz, itnab wal musawat ya dan sebagainya, musnad ilaih gitu ya. Nah, lalu berikutnya penulis mengatakan dari segi lain kalam itu terbagi kepada hakikat dan majas. Nah, kalau hakikat dan majas dalam ilmu balaghah termasuk pembahasan bayan, ilmu bayan. Hakikat dan majas itu yang termasuk ilmu bayannya majasnya ya. Lalu kebalikannya hakikat. Apa hakikat itu? Mabaqiya fil istimali ala maudu'ihi yang tetap ya dalam penggunaannya di atas peletakannya, atau dalam istilah lain al-haqiqah itu al-lafzul musta'malu fi fi ma wudi'alahu. Ya, lafzul musta'malu lafaz yang digunakan untuk makna yang sebenarnya. Nah, itu makna sebenarnya. Misalnya ketika disebut asadun singa ya yang dia maksud singa yang sebenarnya, singa beneran. Itu makna hakikat. Wakilah dan dikatakan mastumila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah. Ya, itu yang digunakan pada yang diistilahkan di dalam percakapan. Ya, jadi bahasa itu kan adalah kesepakatan ya. Jadi suatu lafaz memberikan makna tertentu. Kolamun itu apa, kitabun itu apa. Ya, jadi menunjukkan makna-makna tertentu kan. Ya, yang disepakati ya dalam bahasa itu. Maka kalau menunjukkan kepada makna-makna tersebut, makna-makna yang asli ya tersebut, maka itu adalah hakikat. Ya, kalau majaz ya sebaliknya berarti ketika tadi hakikat didefinisikan al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'alahu, maka yang majaz itu al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Ya, lafaz yang digunakan bukan untuk makna sebenarnya, tapi dia untuk makna lain, bukan makna asli. Ya, di sini didefinisikan ma tazawaja an maudu'ihi yang melampaui
peletakan awalnya. Begitu ya. Misalnya tadi singa. Ketika disebut singa di situ bukan singa sebenarnya, tapi dia memaksudkan makna lain, yaitu misalnya lelaki pemberani. Dan untuk majaz ini harus ada dua syaratnya. Harus ada alaqo dan ada korina. Ya, alaqo itu kesesuaian antara makna asli dengan makna majazi. Misalnya kenapa lelaki pemberani disebut singa? Apa kaitannya? Ya sama dari itu kaitannya wajud syibahnya ya disebutnya ada atau alaqonya adalah karena diserupakan dari sisi keberaniannya. Ya ada korina, ada keterangan yang memalingkan dari makna hakiki ya. Misalnya ru'aitu asadan yuhatibun nasa. Aku melihat singa berbicara kepada manusia. Nah, kata berbicara kepada manusia itu korina yang memalingkan dari makna sebenarnya karena tidak mungkin singa bisa berbicara. Itu namanya korina. Jadi harus ada korina yang memalingkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Ya, nah di sini disebutkan ya macam-macamnya. Hakikat itu imma ya, lugawiyat, imma lugawiyatun wa imma atau imma lugawiyatan ya wa imma syariatan wa imma urfiyatan. Hakikat itu ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara syariat, dan ada hakikat secara urfiyah. Ya, apa hakikat secara bahasa yaitu lafaz-lafaz ya yang dipahami secara makna bahasa, secara asal makna bahasa. Ya, gitu. Misalnya kalau rofa'a yarfa'u ya secara bahasa maknanya mengangkat. Begitu ya. Sholat, yusolli, sholat secara bahasa kan doa, berdoa ya. Atau ada makna-makna lain secara bahasa. Begitu ya. Zakai, zaki misalnya membersihkan. Nah, lalu ada makna secara syariah. Nah, secara syariah itu dia sudah menjadi istilah dalam makna syariat. Hakikatnya itu. Misalnya tadi sholat. Sholat tidak dipahami secara makna bahasa, tapi sudah mempunyai makna tersendiri di dalam syariat Islam. Ya kan? Sholat itu ya seperti itu. Ya aqwalun wa af'alun ya. Misalnya muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bisalam, misalnya dimulai dengan takbir, akhir dengan salam, ya dengan praktek yang apa namanya ada jelas ketentuannya. Sholat sehingga dia menjadi makna syariat. Zakat sudah menjadi makna syariat. Saum yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada penjelasan dari syariat itu. Sehingga dia menjadi hakikat syariah. Nah, ada hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah itu apa namanya? Yang kemudian beralih dari makna secara bahasa. Ya, urfiyah ini ada urfun am, ada urfun khos, ya. Itu ada disepakati oleh kelompok yang banyak, ya. Kalau urfun am, kalau urfun khos oleh kelompok tertentu. Ya, kalau urfun am apa namanya misalnya apa namanya? kata kata dabah ya, kata dabah itu kan secara asal yang melata di bumi gitu ya, yang melata. Tapi nanti beralih dari makna bahasa itu mengalami penyempitan makna ya, jadi kepada maksudnya adalah yang berkaki empat ini gitu. Nah, kalau urfun khos itu yang ada di dalam apa namanya bidang-bidang ilmu tertentu. Jadi punya istilah dalam ilmu tertentu. Misalnya tadi kata marfu. Ya, marfu secara bahasa kan yang diangkat. Ya, tapi nanti kalau dalam ilmu nahu itu punya menjadi istilah tersendiri marfu itu. Suatu kondisi irob, ya kan, marfu. Dalam ilmu hadis, marfu itu berarti yang disandarkan kepada Nabi gitu. Jadi dia punya apa makna tersendiri sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, itu disebut hakikoh urfiyah.
Ya, ada yang urfun am, umum, ada yang urfun khos. Ya, ada yang khusus. Begitu ya. Mungkin sampai situ dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau Ustaz, tidak ada, ya Pak. kalau belum tahu mungkin dia selalu merokap. Kalau salah bahasa bisa nggak merokap, Ustaznya? Bisa Hah? ke salah bahasa mungkin bisa nggak tersusun, bisa aja Ustaz. Secara bahasa, kalau secara nahu pasti harus tersusun ya kalam itu. Tapi ke secara bahasa bisa aja nggak tersusun, Ustaz. Asal Kalau tahu secara tetap saja nanti kan agar bisa dipahami ya, iya, tetap saja berupa merokab, Pak. Walaupun tetap merokabnya tidak beraturan. tidak berupa lafaz yang diucapkan, ya. Tetap saja nanti pada akhirnya merokab. Ya, misalnya pembicaraan yang ada dalam hati, ya, Hmm. itu kan supaya dipahami dia harus merokab. Ya, kondisi yang memberi pemahaman kalau dituangkan ke dalam kalimat ya tetap saja dia harus merokab, Pak. Harus merokab supaya dipahami. Kalau tidak merokab tidak akan dipahami kan, hanya satu kata misalnya kan tidak dipahami. Tapi harus ada apa namanya, tersusun ya beberapa kata yang menjadi kalau dituangkan ke dalam kalimat ya itu akan menjadi merokab tetap begitu. Ya, kita cukupkan ya untuk kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.